Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, bihi nasta'in wa bihamdihi wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Hari ini udah puasa berapa juga lah? Baik. Makin mendekati Lebaran, yang kuliah sudah makin dikit. Tapi nggak apa-apa, memang biasanya gitu. Mati-mati namanya. Cek. Puasa, kan Pak Zabidi menerangkan itu. Ada gimana? Ada gitu ya. 10 sama 10 4 9 29 30, nggak ada yang 31, nggak ada yang 28 seperti penanggalan Syamsiah, penanggalan Komariah di angka 29 30. Berarti bisa sedikit kita simpulkan bahwa puasa itu juga dibagi beberapa etapa. Sahur tadi itu 10. Di pertama itu maksudnya masih penuh, antara masih penuh. 10 kedua masih penuh, kurang sedikit. Ketiga makin sedikit. Padahal di etapa ketiga itu, di bagian ketiga itu, di mana banyak ahli tafsir, ulama tafsir yang mengatakan, walaupun ada yang bilang juga turunnya dari pertama ya, tapi kemungkinan turunnya di 10 malam terakhir. Apa itu? Malam apa namanya? Malam Lailatul Qadar. Harusnya di situ mah dipenuhi makin banyak beribadah, termasuk tulisannya kan di nawaitu itikaf, untuk itikaf di masjid. Nah, selain ibadah puasa dalam bulan Ramadan itu ada sebuah syariat, ada ibadah yang hanya ada di bulan ini, yaitu zakat fitrah. Zakat yang zakat itu ada banyak macam yang saya pernah buku. Kamu kelas berapa sih? Kelas 6, kelas berapa? Kelas 1, kelas 2 ada? Kelas 2. Ini buku kelas berapa ya? 1 atau 2? 1 semester 2 ya? Ini buku fikih 1, fikih 2 itu kalau bawa mana-mana itu dari syarat sholat, zakat, puasa, haji sampai ngumpulin mayat ada ya. Jadi enak di bawahnya. Nah, zakat itu apa sih? Zakat itu asal katanya dari zakat itu artinya adalah pembersihan atau membersihkan atau pertumbuhan. Dalam syariat Islam artinya sebagian harta yang wajib diberikan kepada orang-orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula. Kalau anak-anak santri kelas 5-6 di IPS ada tata negara nggak sih? Nggak ada tata negara. PKN. Kita mengenal di sejarah juga ada. Tahun 90-an itu sampai tahun 90-an ya, dari awal itu sudah ada. Ada peperangan yang sangat sengit dan sampai sekarang masih antara kubu Amerika dan kubu Soviet, ya enggak? Pernah di sejarah ada SMP pun ada ya. Dua kubu ini membawa paham-paham kenegaraan yang mereka pertahankan, mereka anggap paling benar. Padahal sebenarnya ada jalan tengahnya, ada yang langsung dari Allah. Zakat itu kan unik. Kalau orang Amerika, orang Barat itu kita bisa bicara dengan mereka itu kita sebut sebagai negara kapitalisme. Kepemilikan barang itu punya seorang, punya pemodal, punya perusahaan. Kebalikannya di negara sosialis itu kepemilikan barang milik bersama, ya nggak? Komunisme kan itu semua milik bersama.
zakat ini unik karena tadi sebagian harta yang wajib diberikan kepada orang-orang tertentu dengan syarat tertentu. Syaratnya apa? Kalau sudah memasuki nilai nisab atau yang disebut jumlah minimum wajib dikeluarkan zakat. Di sini kita bisa melihat bahwa seseorang itu wajib mengeluarkan zakat sampai batas tertentu. Hak pribadi diakui, tapi setelah hak pribadi terpenuhi batas tertentu harus dikeluarkan zakat. Jalan tengah kan? Ya. Untuk kalau kalian nonton sebuah contoh yang jelek ya dari sistem ekonomi di barat itu, kan sekarang kalau dulu uang itu dijaminkan dengan emas ya, bank sentral itu mengelola uang dijaminkan dengan emas. Sekarang kan enggak, nyetak terus, enggak ada jaminannya, mau inflasi kan, duit itu makin lama enggak ada harganya loh. Ada apa tuh film yang perampokan bank itu apa itu? Yang terkenal itu apa? Pernah nonton nggak? Film Spanyol itu, lupa judulnya. Ingat bukan apa? Lupa deh. Ketika terakhir dirampok itu pasti hilang semua, nggak ada yang tahu. Tapi yang jelas gini, di Islam itu diakui dulu hak pribadi, tapi sampai pada nisabnya, pada titik tertentunya masuk masa ini harus dikeluarkan hak sosialnya untuk dibagikan kepada orang-orang tertentu. Ya kalau dalilnya zakat, ya wajib surata wa harus zakata wa kalau hadisnya ada Union Islam Wal Fausir yang masih sudah hafal. Nah, zakat ada macam-macam ya, ada zakat emas, perak, uang, harta perniagaan dan lain-lain. Tapi yang saya ingin bahas pada pagi ini yaitu sebuah zakat yang khas, yang hanya ada istimewa di bulan yang suci ini, yaitu zakat fitrah. Kadang-kadang kita mengira bahwa kata Idul Fitri dengan kata fitrah, karena fitri di bahasa Indonesia artinya suci, padahal kan ada kata iftar. Idul Fitr itu hari raya berbuka setelah 30 hari puasa, terus apa? Berbuka di Idul Fitri. Nah, fitrah itu zakat fitrah itu bukan dari ininya. Zakat fitrah adalah zakat badan yang wajib dikeluarkan pada hari raya fitrah atau 1 Syawal. Orang atau badan yang berzakati di dalam zakatnya, 1. Badannya sendiri bagi setiap orang Islam, besar kecil, laki-laki perempuan, merdeka ataupun hamba. 2. Orang yang berada di bawah tangannya seperti anak, istri, ibu dan seterusnya. Zakat fitrah ini cuma ada di bulan Ramadan, di akhir bulan Ramadan, dan itu nasabnya rendah sekali itu. Hanya orang yang masih punya ada kelebihan makanan untuk keluarga pada hari itu, jadi boleh, nggak ada batas tinggi-tinggi. Dan itu bisa mensucikan tubuh dan badan kita, sehingga insya Allah kalau ada kelupaan ibadahnya dimaafkan dulu. Nah, zakat itu sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Karena kalau tidak ada zakat, nanti terus yang kaya terus, dan orang mampu akan susah berkembang, ya enggak? Bahkan sebenarnya kesininya ke zaman modernnya itu ada pajak kan bersama zakat, pajak, ada pendapatan sekian dari pajak. Dan kita juga perlu tahu bahwa ada yang beres hukum nggak ini? Setelah dari mobil ada beres hukum nggak? Apa? Bolehnya kan? Ingin hukum sebenarnya ada. Hukum Indonesia itu kan ikut dari Belanda, ya? Ada namanya Wetboek Hargiri. Itu diambilnya juga dari Islam. Jadi Belanda itu mengambil di Prancis kan paling ngambil Hanafi
susah, amr nggak perintah. Dan juga banyak sebenarnya di Indonesia ini serapan bahasa Arab. Aku kalau melihat dari dasar katanya, asal katanya, tuh MPR tuh, Majelis Permusyawaratan Rakyat ya, Majelis Bahasa Arab. Arab bukan? Majelis Permusyawaratan Bahasa Arab. Rakyat ya bahasa Arab. Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Bahasa Arab. Ya, semua bahasa Arab. Nah, maksudnya gini, pengadopsian sistem pembagian umum itu juga tentu berbau Islam, karena insya Allah Al-Quran itu adalah kitab yang langsung kepada manusia oleh Allah tanpa kesalahan. Kalau ada salah tafsir manusianya yang salah, bukan Al-Quran. Nah, zakat itu kalau seumpamanya sebuah negara yang mengelola zakat itu ada baitul malnya, ada ininya, itu kan nggak ada lagi orang kelaparan, nggak ada lagi orang nggak bisa sekolah. Orang yang lapar dibantu dari baitul mal, nggak bisa sekolah diberi beasiswa dari baitul mal dan seterusnya. Nah, dan zakat itu juga membuat ininya kokoh ya, jadi persahabatan, persatuan umat Islam itu kokoh. Karena orang yang mampu dia harus mengeluarkan apa? Sebagian hartanya diberikan kepada yang tidak mampu, sehingga yang tidak mampu bisa lebih baik kualitas hidupnya, kan gitu. Coba kalau semena-mena, saya sendiri yang kaya nggak ada dua jalan itu, nanti cuma menjadi monopoli, terjadi apa namanya, satu orang tok yang berkuasa. Apa hikmahnya zakat itu? Tuhan Allah mewajibkan mengeluarkan zakat karena zakat itu mengandung hikmah dan faedah. Di antara hikmah zakat itu ada sebagai berikut. Satu, mendidik jiwa suka memberi atau sifat pemurah. Bayangkan, kalau zakat mal misalnya, zakat mal itu pendapatan berapa kan nggak ada yang tahu sebenarnya. Tapi kamu tahu harus persen dikeluarkan untuk zakat. Jadi harus ada kesadaran membuat diri sendiri untuk mengeluarkan hartanya kepada orang lain. Yang dua, membersihkan jiwa dari sifat kikir dan bakhil. Kikir bin bakhil itu artinya pelit. Pelit, kikir, bakhil, medit. Nah, kalau sudah diwajibkan kan jadi harus menolong penghidupan fakir miskin, jelas ya. Menjaga hubungan baik atau persahabatan dan memperkokoh persaudaraan di kalangan umat. Tadi saya bicarakan. Ketika umat itu bersatu, yang kaya mengeluarkan zakatnya diberikan kepada yang kurang mampu, yang kurang mampu digunakan apa yang dia terima untuk makan, usaha, sehingga dia bisa melakukan hidupnya, maka perekonomiannya, kehidupannya akan berjalan, tidak stagnan, tidak berhenti di situ. Menjaga timbulnya rasa dengki yang akhiri dan timbulnya juga pemisah antara si miskin dan si kaya. Menjaga timbulnya percurian, perampokan dan sebagainya yang disebabkan oleh tekanan hidup atau kemiskinan. Nah, Nabi Muhammad itu ketika perang apa? Itu mendapat ghanimah. Antara emasnya itu kalau dirupiahkan sekarang bisa jadi 200 miliar. Humusnya bagian Nabi itu 5%, kan? Tapi Nabi Muhammad itu tidak pernah rumahnya mewah, berkaya-kaya, tidak pernah. Beliau kadang sahur cuma pakai 2 butir kurma, ininya apa adanya. Semua uang yang didapat dari rumah itu dia gunakan untuk perjuangan Islam, untuk perjuangan dakwah Islam. Dan Nabi Muhammad itu bukan orang yang miskin ya. Ketika melamar Siti Khadijah itu kan berapa ratus unta merah itu, kalau sekarang
hidup dan menegakkan memuliakan agama Allah, misalnya membiayai orang, mendirikan masjid, madrasah, rumah miskin, rumah yatim, rumah pendidikan dan menegakkan Islam dan sebagainya. Dan juga merupakan jalan ke arah keadilan. Nah, disitulah zakat itu sangat penting sekali untuk diselenggarakan. Pak Bilal itu alhamdulillah. Saya pernah tanya ke Pak Mahfud. Pak Mahfud, tahu kan Pak Mahfud? Pak Mahfud dari pengabdian sampai lulus, habis itu jadi dosen, jadi dokter, sampai sekarang udah pensiun, selalu di basis. Itu udah dosen yang bulan bahasa. Dulu, zaman dulu, sekarang itu bisa-bisa. Termasuk korban ada Pak Bilal disatukan supaya bisa didistribusikan secara lebih adil dan merata. Karena apa? Kadang-kadang juga terjadi penumpukan di sebuah daerah, tapi di daerah lain tidak ada. Sekarang juga ada, saya sering lihat ada pembagian zakat dan asalan apa itu ada kan? Itu juga sebagai distribusi. Zakat orang kaya orang kita nggak tahu, tapi dia mendistribusikan supaya rata. Kenapa? Dengan meratanya pembagian zakat itu otomatis akan juga memperbaikinya lebih lebar. Kalau kamu cuma di daerah tertentu terus menemukan di desa ini banyak, di desa sebelahnya sedikit, kan kasihan di desa sebelahnya. Tapi dengan diratakan, dibagi-bagi, sekarang udah zaman medsos, kendaraan gampang, mau zakat ke Papua juga bisa kan sekarang, mau ke luar negeri ke Palestina juga bisa. Nah, diratakan itu supaya menimbulkan rasa keadilan. Itu juga tentu sama dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Zakat itu kalau tadi kita mengambil dari awal kata ada juga bertumbuh. Ada cerita, ini bukan dalam katanya ya, ada lebih ke begini. Di Mesir itu ada seorang dokter, namanya Dr. Atiyah, para wakaf di sana ada acara. Beliau itu ingin membuka sebuah usaha bersama teman-temannya. Misalnya usahanya 9 orang. Kalau kita bikin usaha, ya kan, terus kan belajar dengan temannya, kita bagi bersembilan. Wah susah angka 9. Enak kalau 10 dong, ya enggak? Kayak enak kalau bagi 10 enak. Satu orang 10%. Setelah mencari-cari itu nggak ketemu, beliau mencari teman yang mau 1 ada. Sampai akhirnya beliau memutuskan bahwa sebagian yang terakhir ini kita berikan aja kepada Allah. Jadi 9 orang pemuda dan yang 1 bagiannya untuk Allah. Di luar zakatnya, di luar kewajibannya itu pembagian keuntungannya ditujukan untuk di jalan Allah. Nah sekarang itu lembaganya itu sudah menyebar ke semua Mesir, bahkan keluar dari Mesir sampai bisa juga itu. Betapa bahwa uang yang dikeluarkan di jalan Allah tadi mau zakat sekian apa itu akan menjadi tumbuh bukan malah berkurang. Tidak ada ceritanya orang yang ya tentunya dengan hitungan ya, dengan hitungan seharusnya. Kalau di luar itu sekarang namanya sedekah, dengan zakat itu ada patokannya. Itu menjadi miskin belum pernah ada ceritanya. Orang sedekah itu selalu bertambah, berlipat-lipat terus. Dan yang melipat gandakan itu bukan manusia, kalau manusia itu mainan game, judi, slot, berlipatnya berapa kali? Kalau Allah itu berlipatnya bisa tidak terhingga, unlimited. Nah, di dalam bulan suci Ramadan ini tentunya kita juga pengen kan melihat tetangga, teman yang kurang mampu mendapat makanan yang layak, mendapat pakaian yang layak, mendapat kebutuhan hidup yang layak. Dari situ juga kita bisa belajar zakat. Sehingga orang yang tadi kurang mampu merasa
senang, ya kan? Karena kalau tidak mampu terus tidak ada dibantu oleh sesama muslim, ada kan itu apa? Kadal fakir yang kufur. Sungguh bahwa kemiskinan itu mendekatkan pada kekafiran. Ya, masalah mampu diajarin orang rampok, diajarin orang berbuat jahat, naudzubillah, pindah agama kalau dibantu oleh agama lain. Ya jangan sampai kalau orang muslim itu Kristen itu ada namanya persepuluhan, hampir sama dengan zakat, diberikan ke siapa? Ke gereja itu 10%. Nah, zakat cuma 2,5%. Bayangkan orang Islam semua itunya zakat itu bisa diatur dengan rupa, nggak ada itu dari Islam yang miskin, nggak ada orang Islam yang kelaparan. Nah, sekarang itu zakat udah sangat meluas ya. Kamu dari kau buka aplikasi coba, Shopee, Tokopedia, itu semua ada bayar zakat, ada semua kan? Nah, lebih mudah sekali. Jadi kalau sampai tidak membayar zakat, itu ya alhamdulillah. Tentunya kalau sudah ada nisabnya tadi ya, ada nisabnya, ada apa? Ada batasnya tadi. Dan kita juga mengerti bahwa zakat itu tidak akan pernah kehabisan. Kalau udah habis itu kiamat, bukan orang miskin lagi untuk kiamat. Gak akan kehabisan sumbernya juga dibagikannya. Saya pernah melihat nanti kalau kamu belajar di luar, di Indonesia sudah banyak. Pada suatu saat itu di bulan Ramadan kayak gini ini, saya bertujuan sekolah di Mesir itu. Kami tidak apa ya? Ya orang mahasiswa kan nggak ada uang, biasa aja. Ketika kita masuk ke sebuah masjid itu, untuk sholat taraweh pas itu, tiba-tiba dari amalnya setempat itu memberikan apa istilahnya bantuan yang dibandingkan dengan kebutuhan kami per bulan itu mungkin 5 kali lipat atau 6 kali lipat. Karena di negara Arab cenderung pengaturannya itu lebih bagus dan zakatnya itu banyak, sehingga bisa dibagikan benar-benar kemana banyak orang yang lebih membutuhkan, terutama kepada pelajar-pelajar. Dan itu nggak cuma di satu universitas, hampir semua universitas seperti itu, hampir semua tempat, di semua masjid-masjid juga buka bersama itu di satu desa ada 3 masjid, bisa jadi 3-3-nya itu juga mengadakan buka bersama yang benar-benar makan besar. Ketika ada yang sakit, ada apa juga diambilkan dari baitul mal itu. Ketika sistem zakat ini jalan dan rata, tidak ada lagi orang boleh pinjol, boleh apa. Sekarang sering kita katakan lagi, di mana orang pinjol. Tapi kira-kira bisa nggak? Zakat itu diatur dengan baik, itu bisa tidak? Tentu bisa. Kalau nggak bisa ya kita kalah dengan orang-orang dulu. Inovasi dalam zakat itu ada banyak sekali. Kita bisa melakukan dengan teknologi, ada apa? Kita bisa ada media dan macam-macam. Ada juga yang melalui transfer bank, ada melalui sekarang hampir semua pembayaran itu menerima zakat. Jadi kalau ada orang alasan tidak bisa menyalurkan zakat itu pasti bohong, tidak ada mungkin. Nah, manfaat dari zakat itu tentunya juga untuk mempermudah semua umat muslim. Selain daripada zakat dan
Zakat fitrah sendiri, waktu mengeluarkan zakat terutama sebelum sore raya, boleh dikeluarkan semenjak bulan puasa sebagai takjil atau faskot, artinya meninggalkan pembayaran. Nah, kalau kita udah mulai kan di lewat RT sekarang, data nggak? Nggak tahu nggak zakat fitrah? Nggak tahu, lewat RT juga. Baru udah di depan di sini. Zakat itu nanti dikumpulkan, ntar ada dibagikan kiri ya, ambil itu. Pabelan itu masuk sudah lebih dulu menggabungkan zakat dibanding mana. Saya pernah di sebuah daerah agak pelosok dulu, bahkan dengan nggak cuma zakat fitrah, korban itu ada yang tidak kebagian. Bayangkan, di sini saya sama sampai dikirim ke desa lain ya, paling banyaknya ada pabelan di sini ada, di Fikri ada, di saya pernah masih di Magelang sini. Jadi pas Idul Adha ya nggak ada yang tidak dapat. Itu berarti manajemen pembagiannya yang belum benar. Gimana benar ya? Belajar. Sekarang ada loh jurusan zakat itu ada. Di syariah Islamiyah itu kan ada ekonomi syariah, macam-macam. Zakat itu ada. Karena jangan lupa bahwa sistem tadi ada saya di awal ya, menerangkan bahwa zakat itu penengah antara sistem kapitalis dan komunis. Sistem Islam itu yang memakai bukan cuma orang Islam saja, orang Barat pun mulai mengikuti, walaupun tidak memakai nama syariah. Ada bank di Inggris yang menerapkan sistem syariah. Dia belajar bagaimana pembagian yang lain. Sebagai orang muslim dari lain muslim dan negara muslim, harusnya kita juga lebih advance, harus lebih berkembang dengan mempelajari zakat-zakat tersebut. Nanti kalau yang menguasai orang Barat gimana? Oh, zakat aspeknya orang Islam dan ahlinya orang Barat. Kita malah belajar cara global dalam Allah tidak dipakai lagi. Itu kan akan menjadi hal yang ironis dan belajar dalam Allah. Dengan adanya zakat itu juga kita diberikan rasa bahagia bersama, sehingga